Terima kasih telah berkenan bergabung dalam forum obrolan ABIM. Anda bertanya, Injil menjawab. Sebagai pengantar dari forum diskusi yang terbuka ini, saya awali dengan perkenalan dari dasar, cara, dan tujuan ABIM. Mengapa ABIM ini dibuat? Dia teman-teman yang sudah bergabung. Ide ABIM muncul karena ada banyak pertanyaan dari orang-orang dekat, teman, dan khususnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta telekonferensi podcast Bang Injil. Salah satu pertanyaan utama yang muncul adalah apakah benar bahwa Injil adalah jawaban dari yang datangnya dari Allah atas segala bentuk permasalahan dunia atau manusia. Saya ulangi, apakah benar bahwa Injil adalah jawaban dari Allah atas segala bentuk permasalahan dunia atau manusia? Ternyata pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah hal itu sangat banyak dan beragam ya. Bersamaan dengan itu muncul juga berbagai pertanyaan seputar isu ajaran yang viral dari berbagai media sosial perihal Alkitab dan inti iman atau inti ajaran kekristenan. Ada banyak kontroversi baik dari para penanya dan juga para pembicara. Karena itu setelah sekian lama saya bergumul tentang semua keadaan tersebut, akhirnya saya memilih untuk menyiapkan acara ini. Acara Anda bertanya, Injil menjawab. Mengapa Injil yang menjadi jawaban? Jadi saya, saudara, atau siapa saja bisa menjawab, tapi bagaimana kita memperoleh jawaban dari Injil tersebut? Karena yang dipermasalahkan oleh dunia ini adalah tentang Injil. Mengapa Injil itu ada? Selanjutnya saya mempersiapkan acara ini supaya bisa lebih leluasa. Kita bisa bincang-bincang siapa saja dari teman-teman, baik yang sudah kenal atau berkenalan. Ya, secara khusus sangat menghargai teman-teman yang sudah berteman ya di Facebook. Juga ada beberapa halaman dan grup yang saya bagikan. Nah, semoga pertemanan kita ini tidak hanya berhenti pada pertemanan kenalan, sapa-sapaan atau kirim tulisan yang menjadi berkah, tetapi saya ingin membagikan ini kepada saudara-saudara dan juga bisa kepada siapa saja yang barangkali saudara-saudara kenal selama ini, mereka membutuhkan jawaban dari persoalan ini. Nah, ini sangat rame. Saya sebenarnya beberapa kali didorong oleh teman-teman, oke, buat sesuatu di media sosial yang bisa mengajak banyak orang terlibat dalam diskusi. Tetapi persoalan ini kan, ini bukan hanya keinginan semata dari beberapa orang atau saya, melainkan sebenarnya bagaimana cara Allah di awal ketika dia mau menyatakan apa yang dia inginkan kepada manusia di bumi. Beberapa waktu yang lalu, kebanyakan dari umat Kristen itu merayakan Natal. Jadi berbicara tentang Natal, ada banyak diskusi di sana, ada banyak pertimbangan di sana, tetapi saya berbagi sesuatu kepada teman-teman kalau sudah ikuti di lini masa saya, baik tentang Natal maupun Facebook, dan nanti mungkin di musim-musimnya pada bulan April saya akan berbagi tentang Paskah. Nah, Natal itu tentang kelahiran Kristus, mengapa dia lahir, dan mengapa hanya kepada kelompok orang tertentu diberitahukan hal itu. Itu sama dengan kebangkitannya dari orang mati juga, tidak kepada semua orang diberitahu. Jadi tidak diumumkan di cloud atau di awan-awan tentang peristiwa-peristiwa yang besar ini. Padahal sebenarnya itu peristiwa penting yang kadang dalam diri kita, dalam keinginan kita, maunya ini disebarkan kepada seluruh bumi. Nah, saudara-saudara, saya memiliki keyakinan begini. Ada banyak orang yang dengar tentang kata Injil atau Gospel di dalam bahasa Inggris. Jadi Injil itu, kata Injil itu diketahui banyak orang, tetapi persoalannya
pengertian dari Injil itu sendiri hanya dimengerti atau diketahui oleh beberapa orang, dan itu pun beragam. Karena ada yang mengira wah Injil itu adalah tulisan, Injil itu adalah sesuatu paket yang diturunkan dari sorga, atau Injil itu adalah kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan ada banyak pandangan tentang itu. Nah, jadi kalau saya berikan judul ini Anda bertanya Injil menjawab, ini bermaksud supaya kita mau lihat langsung tentang jawaban Allah dari maksud Injil itu apa. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang akan berkata, wah itu juga pandangan kan salah satu gitu. Nah, kita akan melihat pandangan manusia dengan pandangan Allah itu ukurannya apa. Jadi itu sebabnya saya berkata tadi, saya mau bagi dulu ini kepada teman-teman di awal tentang DCT-nya. Saya buat singkatan ini DCT, dasar, cara, dan tujuan. Nah, ketiga ini nggak bisa bertentangan. Kalau misalnya orang berbicara tentang sesuatu, lalu ketiganya ini salah satunya saja bertentangan, maka kita sudah mengetahui pembicaraan itu tidak mempunyai keakuratan. Nah, jadi yang saya perhatikan begini, kalau dari Allah itu, ketika dia meletakkan dasar, semua hal yang berhubungan dengan dasar itu dilakukannya dengan tepat sampai kepada tujuan akhir yang dia sudah tetapkan. Jadi boleh dikatakan begini, sebelum Allah melakukan segala sesuatu yang di bumi ya, termasuk mulai penciptaan, dia sudah meletakkan lebih dulu dasarnya dan tujuannya. Nah, jadi misalnya kita mulai dari dasar dan kita udah lihat tujuan. Nah, pekerjaan atau perjalanan mulai dari dasar sampai kepada tujuan ini harus sama gitu. Harus sesuai, tidak bisa berbeda gitu, dari maksud dari awal, rencana awal dasar dan juga kepada tujuan. Nah, jadi saudara-saudara, ini sekaligus menolong nanti kita bisa diskusi, karena ini bertahun-tahun saya selidiki. Nah, saya sebenarnya mengundang setiap orang yang barangkali orang berkata, wah kami tidak punya kemampuan untuk meneliti. Saudara bukan nggak punya kemampuan meneliti, tapi tidak punya kesempatan saja, atau kadang-kadang karena kita tidak punya kemampuan dari hal finansial. Saya memperhatikan begini, ada banyak anak-anak yang seharusnya sekolah, kuliah, tetapi mereka tidak mampu mengikuti semua itu karena ada keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan itulah yang membuat banyak orang tidak mempunyai kesempatan untuk mengetahui sesuatu yang sebenarnya mereka boleh mengetahui atau boleh mereka dapatkan hal itu, hasilnya gitu. Nah, ini ironis karena kebanyakan orang yang sudah punya dalam hal kemampuan finansial, mereka itu bisa mendapat apa saja yang mereka mau, dan mereka bangga dengan itu sebagai hasil dari usaha-usaha mereka. Tapi tahukah saudara bahwa ada orang-orang di sekitar saudara yang sebenarnya dia itu maksudnya tidak memiliki sesuatu alat atau finansial untuk itu, tapi dia mempunyai kemampuan untuk itu. Tapi dia tidak dapat kesempatan karena orang lain tidak beri kesempatan karena kemampuan-kemampuan mereka. Nah, sama seperti ini saudara, saya lihat cara Allah itu sangat adil. Waktu dia memperlihatkan kepada dunia tentang kelahiran Mesias, yaitu firman Allah yang datang menjadi manusia itu, dia mulai dari orang yang paling sederhana, yang tidak punya apa-apa, tidak punya kesempatan. Itu adalah para gembala yang ada di padang gurun. Mereka tergolong orang-orang yang paling bawah, orang yang termargin ya, yang ada di pinggiran. Tapi mereka dapat kesempatan ini sama seperti kesempatan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, yang ironisnya adalah kalau saudara tahu cerita tentang bagaimana munculnya para ahli orang-orang Majus, ahli-ahli bintang, mereka datang, kepada mereka juga diberitahu hal ini, tetapi mereka tidak langsung ditunjuk tempat itu. Beda dengan para gembala, langsung diberitahu, tidak ada perantara. Lalu mereka datang kepada Raja Herodes, dan Herodes memanggil para ahli Taurat. Nah, perhatikan ini saudara, seharusnya mereka punya kemampuan dari ini ahli-ahli orang-orang Majus ini. Ahli-ahli Taurat juga punya kemampuan. Mereka punya kesempatan karena mereka bisa menyelidiki Alkitab, sedangkan para gembala itu tidak. Mereka membaca kitab suci, sedangkan para gembala tidak. Herodes mempunyai kemampuan dari segi jabatan kedudukannya, sehingga dia bisa memerintah A, B, dan C. Tapi tahukah saudara, yang akhirnya bertemu dengan Mesias yang lahir itu bukan orang-orang ahli Taurat atau Herodes, melainkan orang Majus. Nah, jadi
siapa yang mendapatkan berita ini pada akhirnya? Ini adalah orang-orang biasa seperti para gembala, kemudian pada akhirnya orang-orang yang mempunyai kemampuan dari segi logika berpikir seperti ahli majus. Dan coba perhatikan yang lain juga, kan ada beberapa seperti Simeon dan Hana, ini orang-orang tua yang sebenarnya ya tidak cocok lagi. Misalnya kita berbicara ini kan berkaitan dengan teknologi, siapa yang mau buka-buka handphone atau Android. Tapi sekarang saudara, saya sudah bertemu dengan orang-orang yang umurnya itu sudah lanjut, tapi mereka bergairah dan mereka tidak punya alasan. Kami tidak mengerti apa-apa tentang itu. Kenapa? Memang hati mereka sudah disiapkan untuk mencari tahu tentang kebenaran itu. Nah, ini berhubungan juga dengan Injil. Nah, saya tidak bagikan lagi berbagai macam itu kepada saudara, termasuk orang-orang muda seperti Yusuf dan Maria, dan juga si apa namanya Elizabeth. Dan Elizabeth sendiri yang sebenarnya dia juga punya bagian seperti melahirkan Yohanes Pembaptis, dan Maria melahirkan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Tapi dia tahu siapa yang ada di dalam kandungannya. Dia harus memberi pengakuan kepada kandungan yang ada, buah kandungan yang ada di dalam diri Maria. Nah, kejujuran ini sebenarnya jarang kita dapat di dunia kita. Karena apa? Kita berusaha dan kita hanya mencari berdasarkan apa yang kita inginkan. Itu yang saya maksud tadi. Saya tidak mau seperti terburu-buru melakukan ini, memperlihatkan apa sebenarnya cara Allah dalam semua, termasuk Injil. Itu sebabnya teman-teman, saudara-saudara, ada banyak orang yang sebenarnya membahas tentang Injil, mendiskusikan iman Kristen, termasuk semua perbedaan-perbedaan. Dan apa yang terjadi? Ada perdebatan, ada yang ya mungkin di sana ada yang juga yang marah. Nah, itu sudah hal yang biasa, tidak menjadi masalah hal itu. Tetapi yang mau saya tampilkan kepada teman-teman, apakah pernah memperhatikan hal-hal yang detail ini? Jadi di dalam Proyek Bank Injil dari website yang saya buat itu ada beberapa menu. Salah satu menunya itu adalah riset. Riset itu adalah penelitian. Jadi memberi kesempatan kepada semua orang, baik orang yang disebut orang awam atau para ahli yang saudara sudah teruji berkata, saya sudah belajar Alkitab. Saya ada teman yang sebenarnya berkata, aku telah membaca Alkitab sampai 100 kali. Wah, itu menarik. Ada yang berkata 50 kali, ada yang berkata 10 kali. Tapi mereka menyadari bahwa bukan karena banyaknya membaca kitab suci atau Alkitab maka semua merasa diri menjadi lebih tahu dari semua. Tetapi persoalannya, kitab suci itu kan bukan hasil karya kemampuan ilmiah gitu. Nah, itu bedanya gitu. Gimana kita tahu rahasia ini? Nah, saya berkata juga kepada saudara-saudara, ini puluhan tahun saya lakukan ini, baik penelitian sendiri bersama dengan orang-orang ahli, bersama di lapangan, bersama semua teman-teman. Diskusinya ya dilakukan supaya menguji semua ini, dan kita tidak terburu-buru mengatakan orang lain salah, saya yang benar. Nah, jadi saudara-saudara, ini gimana cara pelaksanaan ABIM ini? Ya kita buat diskusi. Silakan siapa saja bisa bertanya, memberi komentar selama acara live di program ABIM, atau bisa setelah selesai live karena rencananya akan berlanjut ini. Selama live peserta bisa terlibat langsung dalam obrolan, silakan. Hanya saja ada kemungkinan percakapan itu akan dibatasi karena waktu dan jumlah peserta yang mungkin terlibat dalam percakapan langsung. Tidak akan ditanggapi jika pembicaraan yang ada di luar dari tema dan topik yang ditentukan oleh penyelenggara. Mungkin itu sebagai catatan awal supaya nanti jika kemungkinan berikutnya mengapa tidak semua dijawab atau ditanggapi, itu karena tema atau topik yang lagi tidak dibahas ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, cara menguji tingkat pembicaraan diskusi yang dapat dipercaya di dalam ABIM, program ABIM, adalah dengan menggunakan DCT ya, dasar, cara, dan tujuan. Jadi ketiga itu tidak boleh bertentangan. Jika salah satunya bertentangan, maka masing-masing harus turun ya, cool dan down, dan memulai lagi, dan tidak melanjutkan dengan perdebatan yang lebih jauh dan tidak pasti. Jadi nggak apa-apa misalnya ada satu perdebatan diskusi, tapi diskusi itu pasti gitu. Nah, itu sebabnya
Nanti kami menyediakan kepada teman-teman jika ini berjalan baik, gimana sih cara penelitian yang berhasil. Nah, jadi sekali lagi tujuan dari program ABIM untuk memfasilitasi ada 4 hal yang mau saya perkenalkan kepada teman-teman, yaitu berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan. Nah, saya sering buat singkatan ini BANG. Jadi BANG, berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan. Siapa saja punya BANG. Ya, beda dengan bank uang ya. Jadi BANG, siapa saja punya berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan. Tapi ini bervariasi, itu sebabnya yang mau ditampilkan di ABIM adalah BANG Injil. Yaitu beritanya Injil, ajarannya juga Injil, nasihatnya Injil, kepemimpinannya Injil. Nah, ini sudah diuji saudara bertahun-tahun. Dan saudara yang join bisa menguji hal ini, apakah memang itu betul-betul teruji atau tidak. Jadi sekali lagi, ini apa yang sudah dinyatakan jelas dalam Alkitab dan juga pengalaman-pengalaman orang-orang pilihan, orang-orang saleh, para nabi dan para rasul. Dan termasuk kepada kita para peneliti yang berhasil, nanti pengembang yang teruji dan pemelihara yang dapat dipercaya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi ini perkenalan dulu ya untuk ABIM. Sekali lagi menyapa teman-teman yang sudah join ya. Terima kasih karena sudah berkenan bersama-sama. Silakan kalau misalnya dari komentar ini yang pertama ada sesuatu yang saudara dapatkan, bisa menyapa kembali. Jadi ya, salam kembali kepada teman-teman yang memberi komentar di kolom chat ya. Ya, sekali lagi teman-teman, ini karena live pertama dari saya. Kalau ada sesuatu yang belum pas menggunakan alat ini, kiranya bisa membantu. Mungkin gampang saya bicara ya, tetapi kalau kita tidak ada interaksi mungkin itu masalah. Masuk kalau ada yang memberi respon tetapi saya tidak tahu bagaimana menanggapinya, harap dikabarin ya, diberitakan. Oke, jadi ya kelihatan sudah ada teman-teman yang sudah join ya, ada beberapa orang. Juga yang membagikan, memberi tanggapan, terima kasih. Jadi sekali lagi ini ABIM, jadi ABIM, Anda bertanya, Injil menjawab. Saya mau mengecek apakah ada pertanyaan yang sudah ada. Nanti kita coba mulai diskusinya di sana ya. Saya lihat tadi ada yang memberikan komentar tapi minta persetujuan, tapi hilang ya. Ya, sekali lagi salam ya, shalom juga ada yang menulis itu. Kelihatan yang saya lihat ada, nanti dikabarin ada pertanyaan dari akun Elizabeth. Salam pohon ya, ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa ke surga tidak boncengan, dan meskipun Injil yang saya sampaikan kepada orang itu mengatakan tergantung dia mau menerima atau tidak. Karena semua orang menyampaikan firman Tuhan pasti omongannya baik-baik. Bagaimana Pak menjawab perihal pertanyaan orang tersebut? Terima kasih ya, thank you. Oke, jadi perjuangan kita sebenarnya bukan hanya menjawab pertanyaan orang ya, karena setiap orang bisa menjawab. Nah ini dulu ya, mau bagikan kepada teman-teman. Sebenarnya setiap orang, saya sudah bertemu banyak orang, siapa saja, baik orang besar, orang kecil, orang berpengaruh, punya pangkat, punya jabatan, orang terpelajar dan orang yang biasa, mereka bisa memberikan jawaban ya sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Kenapa? Kebanyakan orang menjawab dari apa yang dia pikirkan. Nah, jadi ini jelas. Tetapi yang saya lihat dalam kitab suci,
Injil itu menjadi pusat dari seluruh, atau boleh dikatakan inti dari seluruh kitab suci, mulai dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau dari Kejadian sampai Wahyu, atau dari kitab Taurat, Zabur atau Mazmur, nabi-nabi, dan juga kitab Injil. Nah, ini yang menarik. Kitab Injil, kitab-kitab Injil itu yang berhubungan dengan Perjanjian Baru itu adalah wujud, sedangkan di Perjanjian Lama itu adalah boleh dikatakan itu bayangan atau sesuatu yang belum menjadi kenyataan. Nah, misalnya begini, ini berhubungan dengan orang yang katanya mau masuk apa ini tadi, masuk surga. Nah, gini, jangan terburu-buru dulu kita masuk surganya ya. Karena persoalannya begini, banyak orang yang memberikan tanggapan atau tulisan bahwa kalau ya mati udah masuk surga. Saudara, sampai sekarang kesaksian kitab suci itu belum ada orang yang masuk surga kecuali dia yang datang dari surga dan kembali ke surga. Nah, jadi siapa yang datang dari surga dan kembali ke surga? Hanya satu. Itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia, atau dia itu adalah Mesias yang telah mengambil wujud dalam rupa manusia, itu yang kita kenal namanya Isa atau Yesus atau Yasua. Nah, kadang-kadang nama ini menjadi kontroversi bagi banyak orang, nantilah kita bicarakan itu. Tapi ini yang menarik yang mau saya tampilkan kepada saudara, bahwa kenyataannya belum ada orang yang masuk surga. Jadi kalau misalnya Anda diskusi kepada orang, apakah kalau Anda mati masuk surga? Wah, ini saudara, karena kita sudah didoktrin demikian rupa gitu kan. Mati masuk surga. Sebenarnya kesaksian kitab suci itu, kita itu dibawa dalam kerajaan surga, karena ini berbicara soal kerajaan. Nah, itu sebabnya berbicara soal Injil, berbicara soal Injil kerajaan surga atau kerajaan Allah. Mengapa itu? Karena cara untuk masuk dalam kerajaan Allah itu bukan maksudnya langsung masuk di surga, di tempat Allah ada, melainkan dipindahkan dalam kerajaan surga, di mana Allah berkuasa dengan memerintah dengan leluasa kepada pribadi yang dibawa dalam kerajaan surga itu. Nah, ini penting. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya Anda berkata kalau mati masuk surga, sebenarnya kesaksian kitab suci kalau Anda mati itu maksudnya jangan dulu matinya. Sekarang Anda itu punya peluang untuk masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah, atau tetap dalam kerajaan dunia atau kerajaan kuasa kegelapan. Jadi ini hanya ada dua, teman-teman. Yang pertama, ada kerajaan kematian, kerajaan maut, dan ada kerajaan hidup, ada kerajaan terang. Ada kerajaan Allah dan ada kerajaan iblis atau kerajaan kegelapan. Nah, jadi kita ini karena dosa semua telah masuk dalam kerajaan maut atau kerajaan kegelapan. Karena itu pernyataan di awal sekali. Barang siapa yang melanggar perkataan Allah, itu hukumannya adalah hukuman mati atau maut. Nah, jadi kita ini mau dipindahkan dari kematian yang selama-lamanya. Jadi kita sudah ditetapkan, semua orang yang sudah berdosa ditetapkan untuk mati. Nah, tapi tidak langsung mati, maksudnya mati jiwanya. Yang mati itu adalah tubuhnya. Nah, sebelum mati tubuhnya, jiwa kita sudah mati, gitu kan. Jadi karena sebenarnya yang mati itu rohnya ya. Kadang-kadang ini persoalan kata tubuh, jiwa, dan roh. Jadi seseorang yang sudah berdosa, roh, yaitu roh Allah yang diberikan dalam diri manusia itu diambil oleh Allah, dan artinya roh manusia itu yang taat kepada Allah juga jadi mati, tidak hidup. Jadi rohnya mati, dan artinya tinggal apa? Tinggal jiwa, keinginan dari tubuh itu sendiri. Makanya manusia masih bisa bernafas, masih bisa melakukan ini dan itu meskipun dia dalam dosa. Jadi kalau berbicara bagaimana caranya supaya seseorang maksudnya kalau mati masuk surga, mati dalam begini dulu, bagaimana sebelum mati supaya orang dipindahkan dalam kerajaan surga. Nah, cara memindahkan orang masuk dalam kerajaan surga itu, saudara-saudara, bukan melalui agama, bukan melalui segala usaha yang dibuat kemampuan manusia atau rekayasa manusia tentang perbuatan-perbuatan baiknya, melainkan Allah sendiri yang menetapkan cara itu. Kenapa? Manusia sudah gagal dengan caranya. Nah, ini logikanya. Kalau misalnya teman-teman sudah gagal dalam berbuat sesuatu, masakan Anda masih berkata bahwa aku masih bisa buat sesuatu? Allah sudah buktikan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia untuk bisa kembali kepadanya. Nah, ini catatan penting. Nah, ini rahasia dari jawaban Injil sebenarnya. Itu sebabnya Injil itu ada sebagai jawaban dari Allah bahwa
Allah mau memberi jalan kepada siapapun gitu. Jadi Allah mau memberi jawaban kepada saudara ini. Allah mau memberi jawaban kepada orang yang membutuhkan jawaban tentang bagaimana supaya masuk dalam kerajaan surga. Jadi tidak mungkin kan masuk surga tapi tidak masuk dalam kerajaan Allah gitu. Ya, saya beberapa tahun yang lalu saya bertanya, saya diundang di satu tempat, ini kelompok yang besar, ini orang-orang hukum tapi saya nggak sebutkan. Jadi di sana ada kumpul banyak orang, lalu saya bertanya, 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Bagaimana kalau Anda mati, siapa yang masuk surga? Orang menjawab kira-kira 80%, mereka angkat tangan semua bahwa mereka kalau mati masuk surga. Lalu saya buat pertanyaan kedua, siapa di antara saudara yang karena ini kebiasaan yang saya dengar di antara orang Kristen, kalau mati maksudnya siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Wah, itu 100% ya. Nah, coba perhatikan saudara, mati, masuk surga, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kira-kira ini jawabannya sudah oke nggak gitu? Kenapa tadi mati masuk surga hanya 80%, tapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat konsepnya 100%? Lalu saya tanya pertanyaan ketiga, siapa di antara saudara yang dosanya sudah dihapuskan? Nah, teman-teman tahu ini mengagetkan karena yang menjawab itu tidak ada. Dan hanya satu orang, belakangan saya tahu dia itu adalah ya pendeta, seorang gembala. Nah, dia pun itu ragu karena mau menyatakan dosa diampuni berbanding masuk surga. Orang lebih suka berkata aku masuk surga dengan bagaimana? Dosanya masih di bawah-bawah. Tahukah saudara bahwa kitab suci menyaksikan bahwa seseorang tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga, kerajaan yang suci atau melihat Allah, kecuali dirinya itu dihapuskan dosanya atau disucikan. Kita tidak bisa melihat Allah atau kebenaran Allah kecuali dosa kita dihapuskan. Jadi kalau tadi bagaimana kalau berboncengan masuk dalam kerajaan surga masing-masing. Jadi sebenarnya persoalan di sana adalah kalau di perjanjian lama ini saya tunjukkan ya, misalnya Nuh. Tahukah saudara bahwa kitab suci mengatakan yang saleh itu atau yang suci itu yang dianggap benar, ini yang dianggap benar oleh Allah ya, bukan dianggap benar oleh manusia. Yang dianggap benar oleh Allah dari seluruh manusia pada zaman Nuh hanya Nuh. Oke, kalau hanya Nuh berarti bagaimana dengan istrinya dan anak-anaknya, 3 orang? Mereka nggak saleh. Yang saleh itu adalah Nuh, tapi anak-anaknya dan keluarganya terpengaruh saleh oleh karena kesalehan ayahnya gitu. Nah, itu sama dengan Ayub ya. Jadi kesalehan satu orang dalam rumah itu mempengaruhi kesalehan dalam rumah itu karena bertemu setiap hari. Tapi ini persoalannya. Karena memang kitab suci berkata kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah itu bakalan diselamatkan. Kenapa? Ini bukan karena berboncengan, melainkan karena ada komunikasi yang lancar dalam rumah itu, sehingga walaupun mereka tidak sesaleh orang yang dipilih oleh Allah, tapi mereka mendapat percikan anugerah itu. Nah, percikan anugerah itu nanti terjadi apabila orang itu ya semua taat. Misalnya begini, Lot. Lot itu sebenarnya orang yang diperkirakan saleh, kemudian dia diselamatkan, ikut semua anak-anaknya bersama istrinya. Tapi persoalannya, istrinya yang keciprat kebaikan atau kesalehan Lot, di tengah jalan si istri Lot itu menjadi tiang garam. Nah, itu masalahnya saudara. Jadi misalnya hari ini persoalannya ada banyak orang yang mengklaim kata ini, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, tapi komunikasi dalam rumah tentang Injil tidak ada. Tapi semua komunikasi tentang ritual, kegiatan keagamaan itu berbeda, karena yang menyebabkan orang pindah dari kerajaan maut kepada kerajaan hidup hanya satu, nggak mungkin 2. Nah, ini salah satu teman-teman yang menjadi diskusi kita. Kalau misalnya saudara pernah memberi jawaban atau pernah bertanya kira-kira jalan untuk masuk kerajaan surga itu seperti apa, lalu dia memberi jawaban 2 atau apalagi 3, apalagi 4, ketahuilah bahwa itu sudah ada konflik dari DCT. Jawaban itu hanya 1, karena Allah memberi jawaban tidak 2, hanya 1. Nah, ini penting. Makanya ya mudah-mudahan dengan acara ABIM ini Anda bertanya Injil menjawab, saudara mulai yang sudah merasa sudah menemukan, teliti lagi dong. Mari teliti bersama-sama, bukan karena merasa diri lebih benar atau lebih baik. Saya tidak berkata kepada saudara saya lebih tahu, lebih baik, apalagi misalnya saya yang benar dari antara semua saudara. Kita ini nggak ada yang benar kan. Yang benar itu hanya Allah gitu. Saya udah diskusi dengan termasuk orang-orang yang ahli dalam agama manapun, saya bertanya siapa yang benar, apa yang benar.
Semua setuju bahwa agama itu tidak benar, tapi yang benar itu adalah Sang Pencipta gitu. Nah kalau ini sudah oke, nggak mungkin dua dong agama, yang benar satu pencipta lalu satu agama gitu kan. Nah ini ukurannya, jadi ini akan membuat kita lebih tenang, tidak menjadi berdebat. Tapi kalau kita menganggap diri kita sumber kebenaran itu lain. Saya ada di tengah-tengah saudara-saudara atau teman-teman pada siang ini bukan untuk menyatakan aku ini yang benar, tidak. Tapi maksudnya mari kita memperlihatkan apa sebenarnya yang sudah dinyatakan oleh Allah melalui jalan satu-satunya, melalui firman yang sudah dinyatakan dan ditulis oleh para saleh, yaitu para nabi dan para rasul, dan itu bisa diuji sampai hari ini di antara kita. Nah, jadi kira-kira tadi pertanyaan dari akun Elizabeth. Jadi kalau dikatakan orang itu mengatakan tergantung dia mau menerima atau tidak, ya memang iyalah. Jadi kalau misalnya dia mau menerima atau tidak, ya kalau dia tidak terima karena memang tanggung jawab masing-masing ada, kan. Jadi tanggung jawab pribadi itu untuk datang kepada kerajaan Allah itu harus ada gitu. Tapi saya sudah beritahu petunjuknya kepada saudara tadi, misalnya ada orang kepala penjara Filipi ketika mendengar berita Injil dari Paulus, kemudian dia menyatakan bahwa dia siap untuk menerima berita itu, tapi dia undang keluarganya, termasuk seperti atau ketemu Petrus dengan Cornelius, dia bawa bukan hanya keluarganya tapi seisi rumahnya. Dan karena berita yang sama mereka dengar melalui Cornelius yang mendorong seluruh isi rumahnya, maka semuanya akan mendapat bagian dalam berita Injil Kerajaan Allah itu. Nah, kira-kira begitu. Saudara-saudara, juga terima kasih pertanyaan dari Elizabeth. Kalau misalnya jawaban saya tidak memuaskan, tidak apa-apa ya, diteruskan, ditanya lagi, atau nanti bisa di inbox juga, atau dituliskan dalam ruang chat. Oke, saya akan cek lagi ya siapa-siapa yang ada pertanyaan. Cukup banyak juga pertanyaannya. Tapi kita santai aja ya teman-teman, ini mungkin sudah siang. Kalau sudah ada yang lapar ya bisa makan atau sambil santai istirahat kalau kerja. Oke, berikut ini pertanyaan dari atas akun Yeni ya, Yenilah ya. Mau bertanya Pak, kenapa semua masalah atau pertanyaan-pertanyaan selama ini secara umum menjadi jawabannya Injil? Memang tidak ada jawaban lain. Apa maksudnya Pak? Nah, gimana ya kalau misalnya ditanyakan begini, apa makanan yang ada di rumah? Kita nggak mungkin katakan kan Injil, kira begitu. Halaman berapa misalnya tulisan ini, kita nggak mungkin jawaban Injil gitu kan. Bukan maksudnya bahwa semua pertanyaan jadinya kita jawab Injil. Nanti kan ini orang salah mikir lagi kan. Nah, saya sudah pengalaman ini waktu saya perkenalkan pertama sekali beberapa tahun yang lalu, dan mereka berkata, wah gimana kalau setiap kali ada pertanyaan jawabannya Injil? Maksud saya begini, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 3 masalah utama besar, yaitu berhubungan dengan dosa, kemudian berhubungan dengan hukum, jadi ini hukum, aturan-aturan, dan terakhir ini berhubungan dengan pekerjaan atau pengabdian gitu. Jadi saya mulai ini tentang ini identitas kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bertanya identitas kita ini, kita mulai begini, siapa saya, siapa saudara gitu. Kita ini sekarang kan sudah terpecah belah. Kalau ditanya siapa saya, langsung berkata kalau bukan suku, agama, ras, antar golongan. Wah, ini mengerikan sekali saudara. Kita baru kenalan duduk di angkot atau duduk di di mana saudara di tempat umum, berkenalan baik-baik berkenalannya, tapi kalau sudah bersinggungan tentang sara, wah itu wajahnya sudah berbeda gitu. Mengapa saudara? Berarti yang sara ini memang memecahkan semua orang, tapi kenapa kita pertahankan? Kan nggak apa-apa kita beda suku, memang sudah demikian gitu kan. Itu tidak menjadi bahasan, tapi kenapa itu menjadi ada perang suku? Agama, nah ini paling sensitif apalagi di negeri kita ini. Salah satu ini saya mau tampilkan kepada saudara supaya kita jangan menjadi, ya gimana ya, kita seperti nggak menggunakan logika kita lagi hanya gara-gara apa yang kita anggap benar atau karena yang sudah membuat kita pecah gitu. Ras, perbedaan kulit mungkin di Indonesia tidak begitu menonjol, tapi di luar apa yang terjadi di Amerika itu sangat mengerikan.
Dan apa yang terjadi di antara kita, di antara yang berbeda golongan, di antara saya berkata dengan orang-orang yang sama agama, beda denominasi, beda kelompok, itu maki-makian termasuk para pemimpinnya. Nah ini maaf saya tidak mempermalukan siapa-siapa, tapi saya mau berkata kepada saudara harus introspeksi diri. Kita harus kembali ada apa, mengapa seperti itu. Nah saudara-saudara terus terang di kiri kanan saya, di muka belakang dan segala macam yang masuk informasi kepada saya memang tidak mau tanggapi itu. Kenapa? Sia-sia kita melakukan semua perdebatan atau pertentangan atau mencoba melakukan solusi dari berbagai masalah itu. Karena apa? Kita yang ciptakan masalah, kita buat penyelesaian masalah, kita bersandiwara. Tahukah saudara yang buat masalah bukan Allah, yang buat masalah itu manusia gitu. Jadi yang buat masalah manusia, tapi yang menyediakan jawaban itu Allah. Makanya saya berkata Allah menyediakan satu jawaban dan itu selesai, tetapi manusia menciptakan 1001 masalah dan mencoba membuat 1001 jawaban, semuanya tidak pernah selesai. Saya kasih contoh mengenai dosa. Pernahkah saudara bertanya bagaimana dosa selesai? Orang berkata beribadah, orang berkata berdoa, orang berkata berpuasa, orang berkata memberi sesuatu yang baik atau berkelakuan baik dan sebagainya. Semua itu sepertinya oke ya. Tapi pernahkah saudara bertanya dan menjawab jujur bahwa satu pun di antaranya tidak bisa menyelesaikan dosa saudara? Jadi kalau begitu mengapa tidak tanya Allah gimana supaya dosa saya selesai? Maka Allah menjawab saudara Injil. Jadi 1001 masalah karena penyebabnya kita sendiri yang menciptakan masalah. Nenek moyang kita itu, Adam dan Hawa itu, mereka itu tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran. Hanya satu masalah mereka, karena mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. Jangan makan buah pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi akibat dari ketidakpercayaan terhadap perkataan Allah itu telah merusak segalanya. Nah kalau begitu kita nanti tahu dari mana semua masalah ini hanya gara-gara perkataan, saudara. Dahulu perkataan itu hanya satu dan pengertiannya hanya satu. Itu firman Allah. Lalu datang iblis memberikan perkataan yang mirip dan pengertian yang beragam. Lalu datang Hawa menangkap perkataan Allah dan dia juga menangkap perkataan iblis yang menggoncangkan dirinya. Lalu dia buat perkataan yang berbeda. Jadi sekarang sudah ada 3 firman. Ada firman Allah, ada firman iblis, ada firman manusia. Jadi jangan heran kalau orang berbicara tentang firman, katanya firman Allah, tapi sebenarnya manusia itu mencampur firman Allah, firman ketidakpercayaan juga karena dia mempercayai kuasa lain, dan juga dari manusia. Apa yang terjadi, saudara? Ini persoalan yang paling bahaya. Itu sebabnya menurut kitab suci, satu-satunya kebenaran itu teruji dari satu jawaban yang pasti yang datangnya dari Allah. Jadi tadi kalau dikatakan emangnya semua masalah atau pertanyaan-pertanyaan jawabannya hanya satu. Iya, berhubungan dengan ini termasuk hukum. Apa yang terjadi dengan hukum yang ada baik di antara kita, termasuk hukum yang ada di adat istiadat, hukum negara, hukum agama dan sebagainya. Semua itu tidak pernah ada kesepakatan dan dia cenderung pecah terus dan terbagi berbagai macam. Tapi tahu saudara, hukum Allah itu hanya satu. Semua hukum Allah, firman-Nya itu hanya satu dan menghasilkan satu, yaitu hidup. Tetapi semua yang telah kita buat itu menghasilkan kematian. Jika Allah memberikan hukum, maksudnya pernyataan bahwa jika engkau tidak tahu engkau akan mati, sesungguhnya Allah menyediakan jalan keluar dahulu supaya orang itu hidup. Bukan seperti kita. Kan orang sudah mati pun kita masih mau matikan. Karena apa? Kita menciptakan perkataan-perkataan yang mematikan. Allah tidak. Dia memberikan kesempatan kita seluas-luasnya, sebesar-besarnya tentang kesempatan untuk hidup. Itu hukum Allah. Jadi Allah itu tidak serta-merta menghukum orang yang bersalah, tapi dia dengan kasih-Nya yang panjang dan besar memberi kesempatan kepada setiap orang supaya mereka beroleh kesempatan hidup itu. Nah ini yang sayangnya kan saudara, para pembuat hukum malah membatasi, membuat orang-orang lain tidak berkesempatan mendapatkan hukum pengampunan dari Allah. Nah ini bahaya. Nah jadi apa tadi yang saya tawarkan, yang saya katakan kepada teman-teman berhubungan dengan pertanyaan ini berhubungan dengan masalah utama yaitu dosa, kemudian ini masalah hukum, dan yang ketiga masalah ini pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan.
Kita berbicara soal pekerjaan, saya sudah melihat di mana-mana. Krisis global yang melanda dunia belum maksudnya pasti ada sesuatu yang pada akhirnya ada sekitar 5 atau 7 daftar krisis global yang apabila terjadi sekaligus tidak ada yang dapat hidup. Tapi tahukah saudara, kitab suci sudah berkata, janjinya ini di dalam Kristus atau Al-Masih, dikatakan begini, meskipun itu terjadi tenang aja. Yang paling membahayakan itu adalah penyesatan. Artinya begini, meskipun ada masalah dengan pekerjaan, ada kemiskinan, ada kelaparan, apalagi masalahnya, ada penyakit yang mematikan, ada penganiayaan, ada gempa bumi dan sebagainya. Semua masalah ini sebenarnya jawabannya hanya satu. Mengapa ada ini, mengapa terjadi ini? Sama seperti waktu terjadi COVID. Nah, saya buka sedikit ini, saudara-saudara. Waktu terjadi COVID kan, wah itu pergolakan, pertentangan, permasalahan diangkat, dan ada yang sampai maki-makian karena menganggap pendapatnya tentang COVID itu yang paling benar. Saya berkata kepada saudara, Alkitab sudah menyatakan dengan terang bahwa akan terjadi penyakit sampar. Jadi mau ngapain ada orang-orang yang seperti menolak itu? Menolaknya dengan apa? Tidak akan terjadi, itu tidak benar. Itu pasti terjadi. Sekarang persoalannya bagaimana kita hidup di tengah-tengah persoalan itu. Nah, di sana jawabannya hanya satu. Jadi, mengapa saya tawarkan, mari lihat apa jawaban Injil terhadap semua permasalahan, pertanyaan. Anda bertanya, Injil menjawab. Jadi, meskipun 1001 masalah, Allah telah menyediakan jawaban dalam satu. Nah, saudara, kita tidak tahu mengapa firman Allah itu menjadi manusia. Supaya manusia itu tidak lagi ada nanti dalil waktu menghadapi penghakiman Allah pada hari terakhir. Allah menyediakan jawaban. Nah, kira-kira begitu pertanyaan jawaban dari akun ini dan juga teman-teman yang berkaitan dengan ini. Sekali lagi, jika jawaban ini belum memuaskan, bisa didiskusikan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih untuk pertanyaannya. Kira-kira begitu. Bagaimana teman-teman ini? Kita sudah jalan 40-an menit. Saya sih sebenarnya live sekitar 1 jam atau bisa lebih ya. Kalau dari diskusi ini berkenan, bisa berikan saran ya tentang topik yang berhubungan dengan Injil atau pertanyaan. Nanti saya akan live hari Kamis ya, hari Kamis siang jam yang sama. Itu untuk apa ya? Untuk bisa menanggapi kalau ini memang dibutuhkan ya. Mana saya lihat ada pertanyaan lain dari akun Ica ya, Ica Lisa. Pak One, apakah sama kerajaan Allah dan kerajaan surga? Bagaimana penjelasannya, Pak? Nah, maaf, pertanyaan ini saya tidak jawab lebih panjang ya, karena sebenarnya itu istilah aja, kerajaan Allah dan kerajaan surga. Jadi karena identiknya Allah itu ada di surga, mungkin karena bahasa kita yang terbatas. Surga itu sama dengan langit. Masalahnya surga di mana Allah ada itu tidak sama dengan surga langit di mana kita ada gitu. Jadi langit yang ada, yang kita bisa lihat itu dalam kitab suci itu disebut dengan cakrawala. Di atas cakrawala itulah ada langit, lalu kemudian ada langit semesta yang barangkali sekarang para peneliti ilmuwan mencoba mencari tahu seluas mana itu langit, dan itu bagian kedua. Dan bagian yang ketiga itu yang tidak pernah diketahui oleh siapapun kecuali dia yang datang dari surga dan kembali ke sana. Nah, itu kerajaan, itu maksudnya itu surga. Nah, kalau kerajaan itu tadi soal tempat ya. Kalau kerajaan surga itu berarti wilayah pemerintahan surga itu atau pemerintahan Allah, di mana Allah memerintah dari surga. Nah, wilayah itu saudara itu termasuk di bumi. Nah, ini menarik karena dalam doa yang diajarkan oleh Isa atau Yesus itu kira-kira begini perkataannya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi maksudnya kerajaanmu yang di surga itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ada 3 kata yang penting di sana soal lokasi Bapa yang di surga. Kemudian Bapa yang di surga ini supaya namamu, jadi 3 hal,
namamu itu dimasyurkan. Berarti nama Bapa yang di sorga atau nama Allah yang di sorga itu masyur namanya di seluruh bumi melalui pekerjaannya. Jadi sebenarnya manusia tidak bisa mengenal Allah karena istilah atau nama, melainkan karena perbuatannya yang besar. Jadi cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia itu adalah melalui perbuatannya yang besar, dan sekali lagi jawabannya itu satu, itu Injil. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, dan kalau manusia mengenalnya berarti namanya akan dimasyurkan. Dipuji-puji namanya itu karena perbuatannya yang terjadi kepada orang yang bersangkutan. Kemudian dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, caranya bagaimana? Tidak ada cara lain mendatangkan kerajaan Allah di bumi selain daripada Dia yang diutus dari raja itu. Nah, itu makanya firman Allah itu menjadi raja di bumi, tapi dia telah mati, dikubur dan hidup kembali. Nah, ini poin penting dari berita Injil. Kematiannya tidak menjadikan itu dia mati, melainkan menunjukkan bahwa tidak ada kuasa kematian karena dia hidup kembali pada hari yang ketiga. Nah, ini menjadi pengharapan bagi saya dan saudara yang tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari kematian kecuali ada pembuktian bahwa orang mati telah dibangkitkan dan tidak mati-mati lagi. Jadi mujizat yang terbesar itu bukan Lazarus bangkit dari antara orang mati, melainkan karena ada orang yang mati yang tidak mati-mati lagi sudah bangkit. Nah, itu poin penting dari kehadiran kerajaan surga. Jadi datanglah kerajaanmu, artinya ketika kerajaan Allah datang di bumi, meskipun bumi ini binasa, tapi ada kehidupan di dalamnya jika menerima kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu nyata melalui Injil itu tadi, berita yang terjadi dengan diri Kristus atau Al-Masih atau Mesias itu. Nah, jadi yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kehendak Allah itu hanya satu. Kehendak Allah itu nggak dua. Itu makanya waktu hari di mana Yesus diserahkan atau Isa diserahkan itu dan dia harus mati, doa yang dia sampaikan itu, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya, bisa nggak ada cara lain ya Bapak? Maksudnya begini, ini supaya kita dengar, bukan karena Yesus nggak tahu. Dia berkata bahwa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Nah, apa yang terjadi? Ketetapan Allah tidak berubah. Kehendak Allah hanya satu. Jadi jangan kehendakmu melainkan kehendakmu. Berarti kita udah tahu kehendak Allah itu apa. Yesus atau Isa itu harus mati karena dosa manusia, dan dia dikubur dan hidup kembali. Kalau saudara pernah baca banyak buku, berbagai macam tawaran tentang kehendak Allah, 1001 macam, saudara kalau dia tidak merujuk kepada kehendak Allah yang utama ini, yakni Injil. Jadi kehendak Allah itu Injil. Jadi kalau Injil, jadilah kehendakmu, kalau Injil sudah terjadi, maka orang-orang dibawa kepada kerajaan Allah. Jadi melalui Injil itulah kerajaan Allah menyebar di seluruh bumi, dan kemudian nama Allah dikuduskan. Jadi kalau saudara pernah dengar orang, Bapak kami mau kuduskan, menyucikan engkau dan segala macam, atau sucikan kami, tidak ada jalan lain penyucian diri kita dan penyucian kata-kata kita kecuali dari firman yang telah menjadi manusia. Nah, itu jadi kalau dikatakan bagaimana kerajaan Allah dan kerajaan surga itu identik. Dan kalau misalnya selidiki mengapa Matius menulis lebih banyak kerajaan surga dan Lukas menulis kerajaan Allah, ya itu lain waktu kita akan membahas itu, teman-teman. Karena kalau hanya pengetahuan data, saya berkata kepada saudara, Abim tidak fokus dengan hanya sekedar pengetahuan data, karena setiap orang bisa dapat itu. Tapi yang tidak dapat ini tadi karena mau memunculkan gimana yang sudah ada data ini sampai kepada maksud dari kerajaan Allah, maksud dari Allah tentang data-data yang sudah ada itu. Kita kan sudah cukup data, misalnya ada banyak yang membuktikan tentang historis, tentang kitab suci, apakah ini benar atau tidak. Itu setara dengan mujizat, tanda, dan pengetahuan. Kalau itu sudah ada, belum tentu orang datang kepada Allah kan. Belum tentu orang dapat jawabannya. Pertanyaan 1001 macam. Kan begini, misalnya orang mendapat mujizat. Waktu dia mendapat mujizat lalu dia mati, bangkit. Sesudah bangkit, mati lagi. Kan tetap ada pertanyaan, mengapa harus mati gitu. Jadi jawabannya itu di mana gitu. Kita harus dapat jawaban di mana kita tidak ada pertanyaan lagi. Misalnya kenapa sakit? Orang tanya kenapa ini orang ini baik-baik Pak, tapi kok sakit gitu. Apakah Anda punya jawaban? Apa maksud dari semua itu? Dan ini sudah ada teladan dari kehadiran Al-Masih di bumi atau Kristus di bumi. Dia memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan manusia. Pertanyaan itu pertanyaan yang bagi kita mungkin gak bisa terjawab, tapi dia menjawab dengan sederhana. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi ya semoga itu menolong. Nanti
Kalau ada yang kurang jelas lagi diberi kesempatan. Terima kasih untuk akun chat. Oke, ya teman-teman, jadi ada banyak pertanyaan. Saya memberi kesempatan kepada saudara juga untuk rehat atau istirahat, tapi saya akan akhiri sebentar lagi pertemuan ini. Oke, saya mengecek lagi ya, apakah ada pertanyaan lain yang ditampilkan. Ini dari akun TL. Saya mau tanya Pak, ini benar ya, nanti beda urutan ya. Saya mau tanya Pak, dari penjelasan Bapak barusan bahwa bagaimana mungkin seorang bisa pindah ke surga atau melihat Allah atau hatinya disucikan tanpa dosanya selesai. Jadi hanya orang yang dosanya selesai yang bisa pindah ke surga atau yang dapat melihat Allah. Pertanyaan saya Pak, bagaimana bisa dosa selesai? Apakah memang bisa? Ya, mohon penjelasannya. Iya, saya mulai dari perkataan ini tadi, urutannya pindah ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga, kemudian baru nanti ditentukan. Yang penentunya masuk surga atau neraka itu kan penghakiman terakhir. Allah di dalam kuasanya melalui Mesias yang telah datang itu, itulah yang menentukan nanti siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Tapi sekarang di bumi kita sudah melihat harapan itu ketika seseorang dibebaskan dari dosa, karena dosa lah yang menyebabkan seseorang tidak bisa masuk kerajaan surga. Nah, jadi begini, kalau misalnya ditanya kira-kira dosa bisa selesai nggak? Mana teman-teman, ada yang mau kasih jawaban? Coba kalau misalnya saudara ditanya dosa bisa selesai nggak? Ada banyak ragam jawaban dari ini. Jadi misalnya orang berkata ya dosa bisa selesai, tapi dosa yang mana dulu gitu. Saya kalau udah ketemu teman-teman, apalagi kalau suka berpikir, sudah biasa berbicara, wah itu pertanyaannya dosa mana dulu Pak gitu kan. Oh iya, ada berapa jenis dosa ya? Katanya ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa disengaja, tidak disengaja, ada dosa warisan, ada dosa perbuatan. Lah saya mau tanya gini, waktu Yesus tampil, maksudnya Mesias tampil dalam diri Yesus sebagai manusia, lalu dia berkata kepada orang-orang yang ditemuinya, ya tidak semua, dia berkata begini, hai anakku, dosamu sudah selesai, dosamu sudah diampuni. Gimana kira-kira dosa yang mana yang diampuni? Orang itu tidak berdoa Tuhan ampuni dosaku, tapi dikatakan dosamu sudah diampuni. Ya saya teringat ini persoalan yang terjadi di Taman Eden itu. Si Hawa dan Adam itu kan berbuat dosa di hadapan Allah. Saya mau tanya saudara, apakah mereka pernah berdoa Tuhan ampuni dosa kami? Atau malah mereka menentang Allah ketika ditanya oleh Allah kepada Adam, hei Adam, apa yang kau berbuat? Dan dia berkata, bukan aku, melainkan perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Dialah yang melakukan itu. Siapa yang dia persalahkan? Yang salah itu perempuan dan engkau juga Allah. Engkau lah yang menempatkan itu, gara-gara engkau menciptakan dia di sampingku, maka aku berdosa. Gimana ini saudara? Apakah dosa Adam dan Hawa selesai? Nah ini yang perlu dijawab dari awal itu sebelum kita sampai di sini. Jadi saya banyak seperti mencoba menarik perhatian teman-teman sebelumnya. Jadi dalam perjalanan ini saya tanya banyak hal itu. Kira-kira dosa Adam dan Hawa itu selesai? Rata-rata menjawabnya tidak selesai. Tapi saya buka rahasia ini kepada saudara. Selidiki kitab suci, Allah menyelesaikan dosa Adam dan Hawa. Ya, dan mungkin berkata, wah kenapa tetap mereka dihukum? Ya, hukuman tetap berlangsung atas dosa. Yang dihukum itu adalah dosa. Yang dihukum itu adalah yang berdosa. Yang berdosa itu di dalam tubuh itu, yang apabila ditebus jiwanya dihidupkan kembali. Jadi Adam dan Hawa ditebus oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Adam dan Hawa menutup kesalahan mereka dengan mengambil dedaunan, tapi Allah mengambil kulit binatang dan Allah sendiri dengan tangannya memakaikan pakaian itu kepada manusia. Ini pertanda penerimaan Allah. Jadi saudara gimana? Apakah saudara merasa diterima oleh Allah? Atau merasa-rasa kayaknya diterima deh karena aku ini baik? Enggak saudara, sebaik apapun saudara, Allah tidak menerima kalau maksudnya kalau saudara tidak menerima caranya menerima saudara. Nah kita ini kan banyak sekali bicara mempengaruhi orang seolah-olah dengan hukum ini kita tafsirkan ini, kita tafsirkan itu, dan Anda masuk surga, Anda masuk kerajaan surga maksudnya. Saudara periksa baik-baik semua itu. Karena kalau tidak kita menipu diri, kita menipu orang lain. Karena cara Allah jelas. Kalau dia berkata selesai, nggak ada dua hal.
Jadi mengapa dia utus Yesus Kristus? Ini pertanyaannya bagi orang-orang Kristen, seharusnya mereka tahu jawaban ini. Mengapa Yesus mati? Jawabannya telat. Mereka menjawab begini, untuk penghapusan dosa. Pertanyaan saya, apakah dosa Anda juga sudah dihapus? Nah, jadi saudara, ini bukan akalan-akalan. Kan maksudnya bukan karena misalnya seorang pandai menafsirkan. Tidak, kitab suci berkata dengan sederhana. Jadi persoalannya begini, Anda bisa mendengar tidak ada firman yang sampai kepada saudara, bukan karena tafsiran orang, karena hati-hati, karena 3 perkataan tadi. Ada yang dari Allah, ada yang dari iblis, ada yang dari manusia, dan dicampur-campur. Kalau benar sampai di telinga saudara dan hati saudara percaya perkataan ini bahwa dosamu dihapuskan karena perbuatan Allah di dalam diri Mesias yang telah menjadi manusia itu, maka itu kekuatan hukumnya. Nah, persoalannya siapa yang percaya dengan berita itu? Mengapa 1000 saat, oh iya saya terima hari ini Pak, tapi bagaimana kalau saya besok berdosa? Saya belum temukan itu dalam kitab suci, orang yang dikatakan dosamu diampuni, lalu dia protes lagi kepada yang menyatakannya. Bagaimana kalau besok saya berencana kan besok mau berdosa lagi? Enggak, saudara. Orang yang mendapatkan anugerah Allah dia bersyukur. Sama dengan kita waktu kita mendengar hari ini, kalau misalnya firman ini sampai di telinga saudara oleh kuasa rohnya yang membuat itu menjadi jelas, dia berkata dosamu sudah diampuni. Kira-kira gimana? Nah, di sana peran itu tadi, kemampuan logika kita itu nggak sampai memang gitu. Jadi kalau hanya berdebat dengan logika, mari berdebat dengan data. Kalau datanya sudah akurat, lalu kita tidak percaya lagi, berarti itu persoalannya karena memang hati kita yang gelap, yang sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, sehingga kita tidak bisa melihat terang Allah. Jadi kalau pertanyaannya saya, dosa mana yang dihapuskan? Oke, kalau orang berkata dosa warisan, itu lucu ya. Ketika kematian Kristus katanya dosa warisan dihapuskan. Saya mau tanya, orang yang mau dilempar batu, jadi ada perempuan ini dibawa kepada ahli-ahli Taurat, bawa di depan Yesus. Dan bertanya, bagaimana, apa yang harus dilakukan kepada perempuan ini? Saya mau tanya, dosa perempuan itu dosa warisan atau dosa perbuatan? Jawabannya dosa perbuatan. Jadi apa kata Yesus kepadanya? Orang-orang yang mendakwa dia, mereka pulang karena Yesus berkata, siapa di antaramu yang tidak berbuat dosa, silakan melempar lebih dulu. Mereka menyadari semua berdosa tanpa, mereka mengakui mereka berdosa tanpa kata-kata dan pulang masing-masing. Hanya satu yang tidak pulang, perempuan itu. Kata Yesus kepadanya, gimana? Mana mereka yang mau melempar kamu? Dia berkata, tidak ada lagi. Kalau begitu, aku juga tidak menghukum kamu. Coba bayangkan saudara, orang berdosa mau menghukum orang yang berdosa. Ini mungkin menolong kita untuk memeriksa diri. Tapi Yesus yang dari surga, yang tidak, boleh dikatakan tidak mungkin melekat atau terpapar tentang dosa, tapi dia tidak menghukum orang yang berdosa. Makanya kalau orang yang suka menghukum orang lain itu sebenarnya ada masalah itu. Yesus berkata, gimana? Dan orang itu berkata, perempuan itu berkata, tidak ada, mereka sudah pergi. Ya, pulanglah. Aku tidak menghukum kamu. Pesannya satu, jangan berbuat dosa lagi. Karena ini berkaitan dengan yang dinyatakan oleh Yesus. Ada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Orang bertanya, ini siapa yang berdosa ini? Orang tuanya atau yang bersangkutan? Ada banyak pertanyaan dalam benak kita karena mencoba membenarkan teori kita. Jadi saudara, Allah mengampuni seluruh dosa dengan sempurna. Kematian Kristus itu sempurna, maka penghapusan, jadi maksudnya kematiannya itu sempurna untuk penghapusan dosa. Maka orang yang berdosa jika menerima cara Allah menghapus dosa melalui Injil itu tadi, maka orang itu mendapat pengampunan sempurna. Jadi bukan karena teori yang kita pikirkan. Kira-kira begitu akun dari PL, semoga ini membantu. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya sehubungan dengan itu lagi, ya dipersilakan. Wah, ini sudah jam 1. Minta dari teman-teman kalau misalnya acara ini berguna atau membangun, beri tanda dong. Ya, gimana kira-kira, apa saran? Ya secara pribadi saya dengan senang hati berusaha untuk melakukan pelayanan ini sebaik mungkin.
Doa saya satu, sebagaimana saya sudah tulis mengapa ada ABIM, ABM, Anda bertanya Injil menjawab, untuk mengungkap kepada dunia tentang rahasia kerajaan Allah itu Injil. Jadi bukan mau berdebat dengan siapapun atau seperti mencari-cari kesalahan siapapun atau menunjukkan bahwa saya dari kelompok manapun, saya tidak membawa kelompok apapun, saudara-saudara. Saya hanya mengantar ini kepada teman-teman, mari kita cek bersama-sama gitu. Jadi, saya lihat sih masih ada beberapa pertanyaan lagi, ya, boleh di lain waktu ya teman-teman, di sabar untuk kali ini karena ini perdana bagi saya juga persiapannya. Saya nggak tahu ini pas nggak, nanti kalau misalnya dari apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, bisa sampaikan, nggak masalah. Ini untuk perbaikan ke depan. Jadi saya kira sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Terima kasih karena sudah ikut bersama, dan kalau ini betul-betul membangun, silakan share link ini, memperkenalkan kepada yang lain. Nanti kita bisa berbagi cerita berikutnya. Bagaimana cara Anda mendukung program ABIM, Anda bertanya Injil menjawab. Ini mungkin yang membuat bisa berlangsung lebih jauh tentang program ini. Nah, saya memang berusaha live di Facebook, nanti mungkin di tempat lain berusaha kalau ini memang betul-betul membangun orang. Tapi kalau tidak, ya tidak usah diperpanjang, tidak ada gunanya kan begitu. Sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang sudah juga memberi bintang ya, sudah memberi dukungan dan semua. Sekali lagi salam untuk semua. Saya belum tahu, ini ternyata nggak bisa ada yang bicara langsung juga atau bagaimana, nanti kita lihat ke depan. Sekali lagi untuk alat ini kita bisa memanfaatkan lebih baik. Sekali lagi sampai ketemu di waktu yang lain, di acara yang lain, dan saya sudah beritahu tadi kita akan bertemu di hari Kamis. Semoga kita bisa bersama di sana hari Kamis di waktu yang sama pada pukul 12, 1 jam. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini.